Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau ada duitnya semangat semuanya ya. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim, ulama, pewaris Rasulullah, para aparat pemerintah yang hadir bersama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para hujjaj. Kita doakan senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya, yang kedua panitianya lupa nulisin buat saya, yang ketiga sayanya juga lupa minta. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kita. Mudah-mudahan Allah beri panjang umurnya, sehat badannya. Wabil khusus orang tua kita, guru kita tercinta Ki Haji Saifuddin Suri, Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat, Allah mudahkan setiap langkah dakwahnya. Dan semua jamaah yang hadir yang begitu antusias, yang begitu senang, begitu bahagia malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saya lihat bapak-bapaknya senang, ibu-ibunya lebih senang, anak-anaknya lebih senang lagi. Saking senangnya sampai saya ngomong, dia pernah ngomong juga. Saking senangnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah senengin dunia akhirat, Allah bahagiain dunia akhirat, Allah beri panjang umurnya, semua diberi sehat badannya, Allah luasin rezekinya, Allah mudahin segala urusannya, Allah kabulin segala hajatnya, amin ya rabbal. Wabil khusus panitia yang udah capek, udah lelah, tim sound system, masya Allah, kalau nggak ada dia kagak ada suaranya ini. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat. Kalau kata Kiai Saifuddin Zuhri tadi hadroh, kalau saya punya band tabok, kan mainnya ditabok-tabok, benar nggak? Bu, ada ibu-ibu nggak di sini? Ibu kalau mau cari calon mantu, saya saranin carinya band tabok aja nih, anak hadroh. Gue promosiin lo, bagi dua. Kenapa Bib? Kok carinya anak hadroh? Anak hadroh kalau sama istrinya nanti nggak bakal ngambek. Ngambek juga istrinya nggak dipukul, yang dipukul rebahannya dia gitu. Benar ya? Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mengenalkan kepada kita lebih dekat sosok Nabi Muhammad. Biar apa? Biar kita bisa ngikutin Nabi, neladani Nabi. Kita semua tidak hidup di zaman Nabi. Kita semua tidak pernah melihat secara langsung Nabi Muhammad. Kita semua belum pernah jumpa secara langsung kepada Rasulullah. Namun kita diminta untuk meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Dengan apa kita bisa mengikuti Rasulullah kalau kita nggak kenal Rasulullah? Makanya dibacakan Maulid tadi, sejarah singkat tentang Rasulullah.
disampaikan tentang akhlak Rasulullah, kisah Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, syama'ilnya Rasulullah, supaya kita kenal lebih dekat Rasulullah. Hasilnya tumbuh rasa cinta di hati dan kita bisa mengikuti, meneladani Rasulullah. Kita perlu mengikuti Rasulullah, perlu meneladani Rasulullah. Kita dituntut untuk itu. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan isinya isyarat, petunjuk untuk kita mengikuti Rasulullah, untuk kita meneladani Rasulullah. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, kamu akan dicintai oleh Allah. Kita disuruh ngikutin Nabi biar dapat cintanya Allah. Ayat lain Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak orang kepada Allah dengan mata hati, aku dan siapa yang mau mengikuti. Lihat ada ustadz sholat gendong anak. Kalau kata ibu-ibu kagak ngaji, ngomong apaan ustadz sholat gendong anak? Karena kita kagak ngaji, Bu. Rasulullah itu sholatnya pernah gendong anak. Boleh, Beb? Kenapa nggak boleh? Boleh, selagi anaknya bersih, suci, nggak ada najis. Apa yang dilarang? Sampai pernah akhlaknya Rasulullah nih, haknya kepada cucunya. Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan sujud panjang, sujudnya Rasulullah. Sampai sahabat pikir Rasulullah meninggal dunia. Gak lama baru Rasulullah bangun dari sujud, menyelesaikan sholatnya. Setelah salam Rasulullah nengok ke belakang, atajabuna min tuli sujudi, apa kalian bingung dengan panjangnya sujud saya? Dijawab oleh sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, ada apa? Tadi waktu saya sujud, cucu saya datang naik ke atas pundak saya Al-Husain. Saya nggak mau bangun, saya takut kalau saya bangun dia terjatuh dan saya menyakitinya. Lihat akhlaknya Nabi. Kita kadang-kadang kalau lagi sholat anak kita lewat kan, betul apa salah saya ngomong? Betul-betul aja, kayak Upin Ipin. Oh, sampai pernah Rasulullah gendong cucunya Al Hasan, sampai tertidur, sampai Rasulullah rebahan sama cucunya Al Hasan, sampai ngompol di dadanya Rasulullah, ngompol. Apa Rasulullah marah? Enggak. Ketika pembantu Rasulullah Sayyidina Anas bin Malik khadim Nabi datang mau diangkat sama Sayyidina Anas, Nabi langsung melek, langsung bilang, ya Anas, la ama tadri man ada ibni hada faqad adani. Apa kamu tidak tahu siapa yang nyakitin anak saya ini, nyakitin saya, kata Nabi. Jangan diganggu, biarin. Ngompol padahal. Sekarang berapa banyak bapak-bapak baru mau jalan kerja udah pakai baju gantengnya, udah cakep. Minta kopi, kata ibunya, ya Pak bikinin kopi, pegangin dulu nih, punya bayi, pegangin dulu bayinya. Pas dipegangin dia gumuh di bajunya. Bohong kalau nggak ngambek sih bapak. Ibu sih orang mau kerja disuruh gendong anak. Tuh, akhirnya dia gumuh dari sini. Itu gumuh, belum pipis, belum. Apalagi pipis, lu kagak ngomong dah tuh. Ini kita loh, ya mohon maaf, jauh kita dari akhlak Nabi, jauh. Makanya ayo jalanin haknya. Anak kita nyium tangan kita, orang tuanya itu hak. Bapak ibu pengen anak soleh solehah, mulai dari anak kita cium tangan. Karena tanpa disadari dengan anak cium tangan itu meresap masuk ke hatinya. Nanti tumbuh dalam hati anak itu rasa hormat sama orang tua, rasa ta'zim sama orang tua. Makanya orang-orang soleh dulu nggak ngajarin anaknya, nah saya ayah kamu, kamu hormatin saya. Nah saya ibu kamu, kamu hormatin saya. Nggak pernah ngomong begitu. Tapi dengan anak itu cium tangan, nanti tumbuh di hatinya sendiri rasa hormat. Sekarang berapa banyak anak-anak kita kalau nggak disuruh kagak cium tangan. Betul apa salah saya ngomong? Ayo cium tangan. Malah kadang-kadang cium tangannya salah, bukan cium tangan. Tangan kita ditaruh di jidatnya dia begini. Betul ya Bu ya? Ada yang ditaruh di pipi begini, Masya Allah. Makanya nih cium tangan yang benar. Gimana cium tangan yang benar?
Yang ngajarin dicium, kalau perlu sampai bunyi. Gak apa-apa kalau bocah mah. Kalau bapak-bapak cium tangan bunyi kan aneh. Cium tangan yang benar ya. Setuju apa enggak? Haknya orang tua. Jangan sampai nunggu kita kecewa, Pak Bu. Berapa banyak orang tua yang nangis di kamar karena lupa mendidik akhlak buat anaknya, sehingga anaknya sudah ngelawan, udah kurang ajar, udah durhaka, sampai kecewa nangis. Saya sering ketemu ibu-ibu ngeluh, "Bib, anak saya gimana ya?" Gak usah ketemu. Kadang-kadang saya ngupdate status pasti ada yang komentar nggak enak. "Bib, saya anak saya nakal bener, anak saya bandel bener." Saya bilang ya salahnya kita nggak didik, kita nggak ajarin. Nih biar ingat ya, kita sama anak kasih dua, jangan cuma satu. Kasih riayah, kasih tarbiyah. Apa tuh? Riayah, perhatian. Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, sekolahnya yang layak, ini riayah. Yang kedua tarbiyah, pendidikan, pengajaran, pembimbingan. Kalau riayah semua bisa ngasih, bahkan mohon maaf, orang non muslim mungkin riayahnya lebih hebat dari kita. Dia bisa ngasih pakaian yang jauh lebih layak, dia bisa kasih tempat tinggal yang jauh lebih layak. Tapi mohon maaf, tarbiyah tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang berakhlak. Maka jadikanlah kita orang yang berakhlak dan mendidik anak keluarga kita pendidikan akhlak. Yang kedua, kalau orang tidak mau mengamalkan akhlak, orang-orang itu akan ta'assuban fil ara. Orang-orang itu fanatik buta sama pendapat. Sekarang berapa banyak orang fanatik dengan pendapat. Kata guru saya, guru kamu nggak bener. Hati-hati loh. Saya lihat video di YouTube ada bukan ustadz, bukan kiai, tahu-tahu bicara tentang Islam, seakan-akan Islamnya dia yang benar, kita yang lain salah semua. Ini bahaya loh. Ini yang timbul kegaduhan, ini yang timbul kekisruhan. Cinta boleh, idola boleh, tapi jangan sampai fanatik, bahaya. Dan banyak yang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang merasa dirinya lebih benar dari Allah, dari Rasulullah. Sampai ada orang nanya, "Bib, ini hukumnya apa?" Kita sebutkan ayat Qur'annya begini, hadis nabinya begini. Tiba-tiba dia ngomong, "Bib, menurut saya mah nggak begitu, Bib." Nah, menurut saya nggak begitu. Berarti yang Allah sampaikan salah dong. Berarti yang Rasulullah sampaikan untuk kita salah. Hati-hati, bahaya. Saya sebut ya, mohon maaf, anak sekolahan yang tawuran, fanatik. Supporter bola yang tawuran, fanatik. Cinta mah boleh, cinta. Idola boleh, idola. Tapi jangan sampai menyampingkan akhlak. Kalau kita pengen selamat, jangan sampingkan akhlak. Ya mohon maaf, anak-anak muda yang cinta-cintaan, mohon maaf, yang cinta-cintaan tanpa mengamalkan akhlak, rusak hidupnya, hancur hidupnya. Cinta mah boleh, cinta. Siapa yang melarang cinta? Mau cinta sama siapa aja juga boleh. Tapi jangan sampai kita menyampingkan akhlak. Akhlak itu yang paling utama. Yang ketiga, kalau orang tidak mengamalkan akhlak, tarafu'an linufus, orang-orang itu sombong. Dia bakal sombong diri. Sekarang berapa banyak orang yang sombong? Yang sombong dengan hartanya, yang sombong dengan kekayaannya, yang sombong dengan jabatannya, yang sombong dengan ilmunya. Padahal tidak ada alasan untuk kita sombong sama sekali. Kenapa kita mesti sombong? Orang kita semua kembali ke kubur, apa yang mesti disombong? Kalau kata saya punya ibu, saya baru dapat ponakan baru. Ibu saya, kan neneknya bilang, kita manusia lahir telanjang, pulang telanjang, cuma ditutupin kain kafan doang. Apa yang pantas kita sombongkan? Gak ada. Yang sombong dengan sehat bisa sakit, yang sombong muda akan tua, yang sombong kaya bisa miskin, yang sombong banyak uang bisa habis, yang sombong dengan ilmu hakikatnya tidak punya ilmu. Karena orang punya ilmu itu akan rendah hati, bukan sombong. Jadi nggak ada alasan untuk kita sombong. Tapi anak-anak kita sengaja dididik sombong, diajarkan sombong. Nonton YouTube, lihat artis, ini rumah saya, ini mobil saya bereret. Padahal kreditannya belum lunas semua itu. Ya orang kita kan begitu diajari. Makanya jangan sampai kita menyampingkan akhlak. Yang keempat,
kalau orang tidak mengamalkan akhlak, yang akan terjadi adalah fasadan fil muamalah, rusak muamalah masyarakat. Berapa banyak orang berselisih di jalan, cuman karena lampu merah nggak mau ngantri, berantem. Coba kalau orang punya akhlak, sabar, diklakson dikit bawaannya ribut. Ini tinggal di sini ada bapak-bapak parkir mobil, salah parkir, pintu rumahnya ketutup sama mobil tetangga sebelahnya. Besok paginya nih kalau kita bawaannya ngomel, apaan sih ini si bapak parkir mobil rumah kita ditutupin. Tapi mohon maaf Pak Bu, orang kalau pakai akhlak nyiapin alasan, ya Allah kesian si bapak, semalam kayaknya dia kemalaman, kecapean, ngantuk, dia parkir mobil, dipikir pagar rumahnya, gak taunya pagar rumah kita ditutupin sama dia. Tuh kalau orang menyiapkan alasan baik, kayak ibu-ibu pergi, tetangganya biasanya pergi ke pasar, tahu-tahu udah ada di pasar duluan. Coba kalau nggak mau mengamalkan akhlak, marah dia, ibu jalan ke pasar kagak bareng-bareng, kagak ngajak-ngajak. Tapi kalau kita punya akhlak, ya Allah si ibu kayaknya lupa nih, atau enggak dia buru-buru nih kayaknya mau pergi kemana, kita nyiapin alasan yang baik. Kadang mohon maaf kita pinter nyiapin alasan buat diri kita tapi lupa menyiapkan alasan baik untuk orang-orang lain. Itu kita, sifat kita egois. Makanya saya mau ngajak, kalau kita mengedepankan akhlak, pasti insya Allah kita akan hidup selamat. Kira-kira mau nggak ngamalin akhlak? Mau ngamalin akhlak? Mau jadi pribadi yang unggul, ya akhlak. Ini saya sebut nih dari semua jamaah yang hadir, kurang lebih ada 5.000 orang ini, kurang lebih Bu, kurangnya lebih banyak. Ini dari semua yang hadir ya, dari semua yang hadir. Coba kita pulang dari majelis malam ini, kita bawa akhlak, kita amalkan akhlak di keluarga, bertetangga, bersahabat, di tempat kerja, tempat berdagang, tempat usaha. Kita amalkan akhlak, kita praktekkan akhlak. Bohong kalau nggak hidup kita semua dalam keindahan. Seakan-akan kalau kita semua umat Nabi mengamalkan akhlak, kita hidup di surga sebelum masuk surga. Nggak ada yang pembenci, nggak ada yang pendendam, nggak ada yang senang diadu domba, nggak ada yang senang berantem, nggak ada yang senang ribut. Hidupnya indah. Ini saya berandai-andai lah kalau semuanya setengah dah, karena saya tahu yang hadir nggak semuanya dengerin ceramah saya. Ada yang lagi main handphone, ada yang lagi ngobrol. Betul nggak? Setengah dari yang hadir nih, 1:2 yang hadir. Kita pulang dari majelis ini, kita amalkan akhlak dengan keluarga, sahabat, kerabat, tetangga, dan kaum muslimin. Bohong kalau tidak ada perubahan dalam lingkungan hidup kita. 1/2 mengamalkan akhlak. Saya kasih contoh. Dulu ada satu ulama namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini miskin. Dari miskinnya sampai rumahnya temboknya bolong-bolong, retak-retak. Dan Malik bin Dinar punya tetangga, tetangganya orang Yahudi jahat. Dari jahatnya tetangganya ini, sampai kotoran kamar mandinya, sepitengnya sengaja dialirkan ke rumahnya Malik bin Dinar. Masuk tuh lewat bolong-bolong temboknya yang retak. Tapi Malik bin Dinar nggak pernah marah, nggak pernah negur, padahal dia punya hak. Datang ke rumahnya, mohon maaf Pak, ini kotoran rumah Bapak, kayaknya pipanya bocor ngalir ke rumah saya. Enggak, tiap hari cuma dibersihkan najisnya oleh Malik bin Dinar. Sampai kapan? Bertahun-tahun, nggak sebentar. Sampai orang Yahudi ini capek sendiri, tiba-tiba datang ke rumahnya Malik bin Dinar. Makanya saya pesenin ya, Bapak, Ibu, anak muda, kalau ada orang jahat sama kita, ada orang senang ngomongin kita di belakang, ada orang yang suka ngejelekin kita, ada orang yang suka nyaci maki kita, ada orang yang suka ngeledek kita, jangan pernah dibalas, biarin aja. Biarin aja, ntar capek sendiri. Tuh orang Yahudi capek sendiri. Lagian jahatin kita emang kagak pakai modal, pakai modal. Dia jahatin kita pakai modal gondok, pakai modal kesel. Betul apa enggak? Jadi jangan dibalas, biarin aja. Ini orang Yahudi datang bilang, ya Malik, adaitu kau sabar ta'ala. Hei Malik, saya nyakitin kamu, tapi kok kamu sabar sama saya? Apa jawabnya Sayyidina Malik? Kata Sayyidina Malik bin Dinar, ini contoh orang yang dalam hidupnya selalu meneladani akhlak Rasulullah.
selalu mau mengikuti Rasulullah. Apa kata beliau begini, saya teringat pesannya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarhu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang mampu yang punya, saya nggak bisa ngasih kamu sesuatu, tapi dengan saya tidak membalas apa yang kamu lakukan dari setiap gangguan, ini cara saya memuliakan kamu. 1 dari 2 berakhlak. Ingat, 1 dari 2 berakhlak. Malik bin Dinar orang yang punya akhlak mulia, orang Yahudi ini tidak punya akhlak yang mulia. Maka apa Allah tidak turunkan rahmatnya? Allah turunkan rahmatnya. Allah ketuk hati orang Yahudi ini karena akhlaknya Malik bin Dinar. Dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat di tangannya Malik bin Dinar. Kisah kedua, dulu ada satu namanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini ulama, kaya, pedagang, punya tetangga orang Yahudi miskin. Kebalikannya nih, Sayyidina Abdullah bin Mubarak bukan orang biasa loh, alim, hebat. Jasanya sering kita pakai. Kalau kita buka Al-Quran, lihat awal surat itu pasti dimulai dengan basmalah. Setiap surat dimulai dengan basmalah atas. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan basmalah ayat surat Al-Fatihah, Imam Malik mengatakan basmalah ayat surat An-Najm. Makanya bapak ibu yang pergi umroh jangan bingung kalau di Masjidil Haram sholatnya nggak ada basmalahnya. Bukan nggak ada basmalahnya, basmalahnya ada tapi tersimpan, tersembunyi. Kalau kita ngaji kita paham. Nah, Abdullah bin Mubarak beliau berpendapat basmalah itu ayat setiap surat. Abdullah bin Mubarak kaya, punya tetangga orang Yahudi miskin. Setiap Abdullah bin Mubarak masak, tetangganya dikasih. Bahkan kalau lebaran, Abdullah bin Mubarak beli baju lebaran untuk anaknya, anaknya orang Yahudi dibelikan. Kira-kira ada nggak di sini yang kayak begitu? Ini kampung apa sih namanya? Pondok Sentul, Ciater ya. Kira-kira orang Ciater ada nggak yang begitu? Jangankan non muslim, yang sama muslim aja kita nggak tahu tetangga kita punya ketupat apa enggak lebaran. Suatu hari ini orang Yahudi mau jual rumahnya karena punya hutang, mau bayar hutang. Yang namanya tetangga nawarin dong sama tetangganya. Bahkan kalau dalam ilmu fikih, kalau rumah nempel itu ada namanya haqqus syuf'ah. Haqqus syuf'ah itu menawarkan terlebih dahulu. Saya mau jual rumah saya, kamu mau beli nggak rumah saya dulu? Ditawarkanlah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kaget, kenapa? Saya harus pindah, saya harus membayar hutang. Mau dijual berapa rumahnya? Saya mau jual 1000 dinar. Kalau begitu tunggu sebentar. Abdullah bin Mubarak masuk ke dalam rumahnya, ambil uang 1000 dinar, didatangi orang Yahudi itu, ini uang 1000 dinar buat kamu, tapi kamu jangan pindah, tetap di sini jadi tetangga saya. Bayangkan coba. Lewat berapa bulan orang Yahudi ini mau jual lagi rumahnya, tapi dia malu mau ngomong sama Abdullah bin Mubarak. Nggak ngomong sama Abdullah bin Mubarak, ngomong sama tetangga yang lain. Saya mau jual rumah nih. Kata tetangga yang lain, mau dijual berapa? Saya mau jual 2000 dinar. Kata tetangga yang lain, lah kok naik? Baru berapa waktu yang lalu mau dijual 1000 dinar, sekarang udah jadi 2000 dinar, 2 kali lipat. Ini naiknya banyak banget. Kenapa kok bisa naik? Iya, tunggu dulu. Memang saya mau jual rumah saya 1000 dinar. 1000 dinarnya lagi harga kamu bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, orang yang paling baik. Kamu nggak bakal dapetin tetangga sebaik dia. Tetangganya dijual sama ini orang. Luar biasa ini. Apa marah ketika mendengarnya? Dengar Sayyidina Abdullah bin Mubarak lari dari pasar, ambil uang 2000 dinar, dihampiri orang Yahudi. Saya dengar kamu mau jual rumah kamu ya 2000 dinar. Kamu perlu uang lagi. Nih saya bawakan uang 2000 dinar. Ini untuk kamu. Tapi kamu jangan jual rumah kamu. Kamu tetap tinggal di sini sama saya jadi tetangga saya. Kalau kamu perlu uang berapapun bilang sama saya. Ada nggak di Ciater orang yang kayak begini? Kalau ada saya mau tinggal di sebelahnya. Banyak banget kan? Ini sama non muslim loh. Kita kadang-kadang ya Allah sama tetangga kita nggak mau tahu, nggak ada nanyanya tetangga kita berapa hari, kagak ada, kadang kita tanyain.
Kadang di masjid biasa sholat jamaah seminggu, tanyain Pak, ini kemana seminggu nggak hadir? Ibu juga biasanya belanja di pasar barang, kalau 3 hari kagak kelihatan, tanyain. Mungkin dia nggak punya uang, nggak bisa belanja. Kita kadang-kadang sama tetangga muslim, padahal bukan non muslim, sama tetangga muslim, cuman pernah ada masalah aja, ada gesekan, anak kita berantem sampai ke bawah sama orang tuanya. Dengar kabar tetangga kita mau pindah, langsung alhamdulillah, biar cepet-cepet dari pindah. Ya mohon maaf, kita belajar dari siapa Pak Bu? Kita belajar dari siapa? Belajar dari siapa kita sampai berbuat buruk sama tetangga? Saya berapa hari ini sedih lihat ada berita, ada satu keluarga walaupun non muslim loh, entah kenapa meninggal satu keluarga, meninggal dalam rumah sampai berminggu-minggu nggak ketahuan. Ini keadaan kita, sedih Pak Bu. Makanya mudah-mudahan insya Allah kita semua diperbaiki akhlak-akhlak kita, jadikan nama tetangga baik semuanya, amin amin ya robbal. Boleh cerita lagi? Udah ya, saya ada pengajian ini Pak Bu. Ini pengajian saya tinggalin gara-gara undangan di sini nih. Kalau kagak mah saya kagak bakalan datang ke sini. Lanjut aja loh. Dulu Pak Bu, ada satu namanya Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi. Sayyidi syabab ahli jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Yang muda-muda nanti di surga dipimpinnya sama siapa? Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan pernah dulu ada satu orang kemakan fitnah, omongan orang yang benci dengan keluarga Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan bingung kalau zaman kita sekarang ada orang nyebarin kebencian buat keluarga Nabi, buat para habaib. Jangan bingung, dari zaman sahabat sudah ada. Tiba-tiba orang ini datang ke Sayyidina Hasan. Kamu yang namanya Hasan, kata Sayyidina Hasan dengan baik akhlaknya. Iya, saya Al-Hasan. Kamu yang namanya Hasan bin Ali. Iya, saya Al-Hasan bin Ali. Tiba-tiba orang ini langsung bilang, kamu dan ayah kamu orang yang paling saya benci. Bayangin coba, ada orang ngucapin gitu sama kita. Apa jawabannya Sayyidina Hasan? Orang yang akhlaknya mulia, pribadi yang unggul, yang akan jadi pemimpin para pemuda ahli surga. Kalau bukan akhlaknya mulia, bagaimana jadi pemimpin? Beliau menjawab, ayah kamu masih ada. Dijawab, iya ayah saya masih ada. Kenapa? Kamu dan ayah kamu orang yang paling saya cintai, kata Sayyidina Hasan. Akhlak. Dan orang ini nggak hanya sekedar mengatakan kata-kata benci, wajah Sayyidina Hasan diludahin. Apa dibalas oleh Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan cuma ambil tangannya sambil diusap ludah ke wajahnya sambil mengatakan, sami'tu an abi an jaddi yaqulu fi hadithi an rid muslim shifa. Saya pernah dengar dari ayah saya Ali bin Abi Thalib, dari kakek saya Rasulullah, beliau bersabda bahwa ludahnya orang muslim itu obat, sambil diusap ke wajah. Nggak dibalas Pak Bu, nggak berantem, nggak ribut. Coba orang teater, ada orang ngomong, ente sama bapak ente anak gedek banget, sambil diludahin. Bohong kalau nggak, perang sekampung. Betul apa salah saya ngomong? Lihat akhlak luar biasa. Kita nggak dapetin yang kayak begini, masya Allah. Dengan akhlak seperti ini, apa Allah nggak turunkan rahmat? Apa Allah nggak turunkan hidayah? Karena satu orang yang mengamalkan akhlak Nabi, orang ini langsung tersungkur malu mengatakan, wallahi anaka labna binta Rasulillah, sumpah demi Allah kamu benar-benar cucunya Rasulullah, nggak kurang sedikit pun dari akhlaknya Rasulullah. Makanya ayo, kalau kita yang pengen perubahan, ya mohon maaf, kadang kan kita bawaannya ribut aja, gara-gara urusan politik pada berantem, urusan pemilihan umum pada berantem, yang satu milih A, yang satu milih B. Sekarang yang A udah jadi presiden, yang B udah jadi menteri, yang berantem belum kelar-kelar di bawah. Ya mohon maaf, saya ngomong aja begitu. Pak Bu, besok-besok kalau mau milih, siapa aja mau milih, sekendak Bapak yang baik, yang memang pantas pilih. Selebihnya siapa yang jadi pemimpin, tugas kita rakyat menghormat. Kalau tanggung jawab dia, urusan dia sama Allah. Jangan sampai kita ribut, jangan sampai kita berantem, jangan sampai kita berselisih. Jangan mau kita dipecah belah, urusan dunia hina Pak Bu.
Gak ditanya kita malaikat munkar nakir di dalam kubur kita milih presiden siapa, kagak ditanya. Mohon maaf saya ngomong begini, bukannya saya nunjukin pilih ini pilih itu, enggak. Saya kemarin ceramah di Jati Asih subuh baru turun ceramah langsung ada orang nemuin saya, orang hebat Pak Bu, besok pilih presiden ini Bib ya, Bib dukung presiden ini. Saya bilang masa bodoh. Nah, kenapa Bib masa bodoh? Masa bodoh, presiden nggak ngerubah kita Pak Bu. Kita yang berubah dengan akhlak kita sendiri. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai dia merubah diri sendiri. Mau siapapun presidennya apa nambah sholat sunnah kita, mau siapapun pemimpinnya nambah taat kita. Ilmu nasihat yang masuk dalam hati kita kita amalkan, tuh yang nambahin ibadah kita. Mau siapapun jadi pemimpin, bensin naik juga. Biasa ngisi bensin 350 full 700 kagak full. Betul apa salah? Makanya saya intinya menyampaikan jangan sampai jangan ribut, jangan berselisih. Mau pilih A, mau pilih B, C, D sampai Z terserah. Yang penting kita akur. Insya Allah negeri kita damai. Amin ya robbal. Jangan ke bawah udah yang dulu tuh, yang bawa kita ke sana, yang giring kita ke sini enggak. Makanya saya ada orang bilang, Beb, kenapa Habib nggak dukung ini untuk kemajuan nanti, untuk perubahan? Enggak, saya bukan dukung politik, bukan. Dakwah ini mengajak orang kepada Allah, bukan kepada politik, bukan. Ya, jadi mohon maaf, ini tugas saya. Saya nggak ngajak kepada pemimpin pilih ini mau ngapain. Tugas kita mengajak orang kepada Allah. Tugas kita membawa, ayo biar kita semua masuk surga bareng-bareng. Amin ya robbal. Makanya saya pesan itu. Terakhir, ada satu cerita. Jangan kita gampang marah sama orang. Ada satu orang mau pergi ke pasar. Masuk waktu sholat, mampir ke masjid, sholat di masjid. Rapi sholat di masjid, pergi ke pasar. Sampai di pasar, lupa uangnya ketinggalan. Dia pikir-pikir di mana ya? Oh, ke masjid tadi saya datang. Dia ke masjid. Di dalam masjid ada satu orang soleh lagi sholat. Kata orang ini langsung bilang, wah ini jangan-jangan yang ngambil dompet saya nih, uang saya. Tiba-tiba dihampiri orang yang lagi sholat nih. Langsung dia mengatakan, kamu yang lagi sholat, batalin sholat kamu. Saya mau bicara. Nah, orang lagi sholat disuruh batalin sholat. Sampai selesai sholat ini, salam-salam, nengok ke belakang, mohon maaf Pak, ada apa? Ini rumah Allah. Kenapa Bapak teriak-teriak? Udah jangan banyak tanya. Saya kehilangan dompet saya di masjid ini, tadi saya sholat di sini, dan sekarang tidak ada orang di dalam masjid kecuali kamu. Pasti kamu yang ngambil dompet saya. Dituduh. Orang ini bilang, mohon maaf Pak, ini rumah Allah, jangan mempermalukan saya. Yuk ikut saya Pak ke rumah saya. Diajak sampai ke rumahnya, depan rumahnya. Ditanya, uang Bapak berapa yang hilang? 1000 dirham. Tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumah, diambil kantong uang 1000 dirham, langsung diberikan. Ini uang Bapak 1000 dirham. Orang ini sambil ngedumel bilang, iya begini dong, jangan nyuri, jangan nyolong, jangan maling. Pergi orang ini. Sampai ke pasar, belanja apa yang dia perlukan untuk belanjaannya, pulang ke rumah, sampai di depan pintu rumah, tiba-tiba istrinya udah nungguin depan pintu rumah. Sambil bilang, Pak, katanya tadi mau belanja ke pasar, lah kok dompetnya ketinggalan di rumah. Padahal dompetnya ada di rumah. Dia nuduh orang yang sholat, nuduh orang di masjid. Langsung dia merasa, ya Allah, ini dosa besar saya nuduh orang nih, memfitnah orang. Sampai saya omelin, sampai saya caci maki, sampai saya suruh batalin sholatnya. Tiba-tiba apa? Orang ini langsung lari ambil uang itu 1000 dirham, pergi ke masjid, dicari orang tersebut nggak ada di dalam masjid. Dia ingat, oh rumahnya, langsung dihampiri rumahnya. Sampai di depan rumahnya ada orang lewat, ditanya, Pak ini rumahnya siapa? Kata orang yang lewat, emang kamu nggak tahu ini rumahnya siapa? Tambah takut lagi ini dia. Emangnya ini rumah siapa Pak? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Fatimah Zahra bint Rasulullah. Ini rumah cicitnya Rasulullah yang terkenal Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini kakeknya para habaib semua. Makanya saya lihat ada video rame di YouTube, dia bilang keluarga Nabi yang sekarang katanya nggak ada dalam ilmiahnya. Kata siapa? Ali Zainal Abidin itu satu-satunya cucu Rasulullah dari Sayyidina Husain yang selamat dari perang Karbala. Yang selamat namanya Ali Zainal Abidin Al-Wusta. Ali Zainal Abidin ini julukinya Ali As-Sajjad. Sehari semalam sholat sunnahnya nggak kurang 1000 rakaat.
orang ahli ibadah, akhlaknya mulia. Orang ini langsung mengetuk pintu rumahnya, mengatakan, "Assalamualaikum," keluar sini Al-Zabiri. "Waalaikumsalam." "Iya Pak, ada apa? Apalagi salah saya?" Akhlak. "Tidak, engkau tidak salah, saya yang salah. Saya menuduh kamu, saya memfitnah kamu, saya mencaci maki kamu, saya membatalkan sholat kamu. Ternyata kantong uang saya tertinggal di rumah." Langsung mau dikembalikan uangnya. Kata Sayyidina Ali Zirabidin, "Tidak, saya sudah ikhlas, saya sudah memberikan itu untuk kamu, hadiah dari saya ikhlas ngasihnya." Dan kami keluarga Rasulullah kalau sudah mengeluarkan sesuatu dari kantong tidak akan kembali memasukkannya ke dalam kantong. Akhlak. Nggak menjadikan orang berselisih, ribut, berantem. Coba kalau orang kampung Ciater, ini orang Ciater ada yang dituduh kayak begini, kira-kira gimana keadaannya? Kira-kira aja. Makanya yuk, saya ingin mengajak, yuk kita pulang, kita bawa akhlaknya Nabi kita Muhammad. Terakhir boleh satu cerita lagi? Ini saya masih ditunggu padahal di sana nih. Sekali lagi ya, dulu ada namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Kalau bapak ibu mampir ke rumah para habaib keluarga Nabi yang ada di Indonesia, seringkali dapetin ada gambar 3 habaib serangkai sambil angkat tangan. Pertama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, engkong kita dulu ngajinya di Kuitang. Yang kedua Al-Muhaddith Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Yang ketiga namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas, pengarang kitab Tajul Aros. Tuh kitabnya 2 jilid, satu jilidnya seperti ini. Habib Ali bin Husain Al-Attas dulu masih tinggalnya di Bungur sebelum tinggal di Gang Bulu Condet. Waktu tinggal di Bungur, beliau mau bangun malam, mau tahajud, baru gelar sejadah, tiba-tiba maling masuk, maling nih malam-malam masuk. Maling ngeliatin Habib Ali ngeliatin pandangan pertama. Habib Ali yang akhlaknya luar biasa langsung bilang, "Kamu mau maling ya?" Tambah takut malingnya. Kata Habib Ali ini sama maling loh. Kata Habib Ali, "Tenang aja, saya juga mau maling." Maling aja nggak mau disakitin hatinya Pak Bu. Akhlak sama maling aja pakai akhlak, luar biasa. Tenang aja kata Habib Ali, "Saya tahu yang punya rumah nyimpen uang di mana, nyimpen emas, nyimpen banda, nyimpen harta. Saya tahu." Dia jelas tahu Pak Bu, orang dia yang punya rumah. Lihat akhlak. Ini kisah nyata loh, bukan cerita dongeng. Akhlaknya mereka, orang-orang soleh yang semestinya jadi teladan dalam hidup kita. Langsung ditunjukkan nih emasnya, nih uangnya, sampai disuruh ayo ambil, bawa, sampai digelar tuh sorbannya dia, sarungnya digelar, ditaruh tuh bandanya semua. Kata malingnya, "Ayo kita bagi 2. Kata Habib Ali, "Nggak usah, malam ini rezeki kamu buat kamu semua." Sampai dibungkus Pak Bu, pas dibungkus mau bawanya kebingungan si maling karena banyak. Kata Habib Ali, "Ayo buruan pulang, keburu yang punya rumah bangun." Kata ini maling bilang, "Iya saya bingung, ini kebanyakan mau bawanya gimana?" "Oh tenang," kata Habib Ali, "yang punya rumah punya delman, saya punya kunci pagernya nih." Sampai delman-delmannya disuruh bawa. Ya dulu delman belum ada mobil. Dinaikin sampai Habib Ali ngebantuin naikin ke atas delman, pergi si maling. Sampai ke base campnya para maling. Ketemu kepalanya nih, bosnya. Maling pensiun. Bilang, "Saya dapat banyak malam ini. Saya dapat harta, dapat emas, dapat ini, dapat itu." Wah luar biasa kata kepala malingnya nih. "Kamu maling di mana?" "Maling di daerah Bungur." "Bungur?" "Iya." "Bukan cuman ini aja saya malingin, delmannya saya malingin," katanya. Coba lihat, pas ngeliat delmannya, ternyata ini kepala maling suka ikut-ikutan ngaji. Jadi pas ngeliat delman, ngenalin, "Ente maling di mana tadi?" "Di Bungur sana." "Oh, ini saya kayak kenal nih delman nih. Jangan-jangan nih. Coba tunjukin sama saya di mana rumahnya yang kamu malingin." Diajak sampai ke depan rumahnya, "Ini rumahnya." Langsung geleng kepala, "Ya, ente salah maling nih. Ini rumah Habib Ali yang ente malingin. Ini rumah guru di sini ente malingin." Masya Allah. "Ayo udah balikin." Disuruh balikin semuanya. Dibawa sampai ke depan rumahnya Habib Ali, diketok pintu rumahnya, keluar Habib Ali. Kata si maling yang tadi bilang, "Nah ini dia yang semalam nemenin saya nih." Dia maling juga katanya. Bukan maling, orang yang punya rumah.
sambil minta maaf, Habib Ali maafin anak buah saya salah ngerampok, rumah Habib dirampok, ini kita balikin semuanya. Lihat akhlak. Apa kata Habib Ali? Enggak, dia enggak maling, saya yang nunjukin semua, saya yang ngasih, saya yang nunjukin mana emasnya, mana peraknya, mana uangnya, mana ini, semua saya nunjukin biar dia bawa, biar ikhlas saya enggak mau dia dapat dosa gara-gara saya, kata Habib Ali. Dan kami keluarga Rasulullah kalau sudah memberikan sesuatu tidak akan mengembalikannya masuk ke dalam kantong. Ini akhlak yang luar biasa. Apa Allah nggak turunkan hidayah? Ini maling dua-duanya taubat jadi muridnya Habib Ali. Makanya saya ingin mengajak, ayo hadirin hadirat, kita yang pengen buat perubahan, pengen lingkungan kita indah, mari kita terapkan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan kita semua Allah beri rizki akhlak yang mulia, dijadikan orang-orang yang berakhlak mulia, mengikuti dan meneladani Rasulullah. Allahumma rzuqna kamalal mutabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdiha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa aanahum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih pada para ulama, panitia, semua jamaah yang hadir, dan juga pemuda Pancasila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Insyaallah Allah berikan kemudahan, sehat, afiat, dan semua panitia dan semua yang membantu acara ini, biar Allah balas kebaikannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat, ini jamaah khususnya yang di belakang, kasih izin saya lewat. Anggap aja hantu lewat ya, jangan ada yang bangun. Acara masih tetap berlangsung nih, masih ada nanti mungkin doa atau apa, betul nggak? Biar khidmat, biar khusyuk. Kalau saya memang ngejar acara lagi, karena saya punya pengajian saya sendiri setiap malam Senin ketiga. Saifuddin Zuhri tahu udah bertahun-tahun kita keliling Gunung Sindur, Rawabuntu. Ya alhamdulillah barokahnya saya sekarang bisa ngebangun pondok di Gunung Sindur. Mudah-mudahan orang-orang Ciater bisa mampir ke Gunung Sindur insya Allah. Biar ngaji, mampir pondok saya, saung-saung enak. Anggap aja jalan-jalan gitu ya. Nanti saya siapin kebuli dah. Tapi ngomong dulu seminggu sebelumnya ya. Nah iya kalau datang-datang minta kebuli saya bingung. Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat. Semuanya Allah kabulkan hajatnya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan tidak punya akhlak, izinin saya lewat aja gitu. Gak usah ada yang salaman, gak usah. Kalau ada yang bangun saya doain sampai rumah buang-buang air. Udah marah-marah kan ibu-ibu ya. Bu jangan salah paham, buang-buang air artinya banyak. Ini kalau gini dibilangnya buang-buang air gak? Buang-buang air gak? Buang air. Jangan salah paham. Saya pernah nulis sesuatu di internet, di media sosial, di Instagram kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya pengen ngetes keadaan orang-orang ini bener gak sih katanya sumbu pendek. Saya nulisnya gini loh, orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba Instagram saya penuh. Itu waktu kurang lebih ada 1934 komentar sebelum saya hapus, karena saya paling gak demen kalau komentar banyak saya hapus. Apalagi kalau komentarnya ada yang pro, ada yang kontra. Saya hapus itu status. Padahal isinya sebenarnya nasihat. Kalau itu mah cuma ngehibur. Karena itu waktu orang mungkin pada sumpah, pada apa saya tulis begitu. Orang yang masih merokok haram jadi imam. Orang-orang pada marah. Wah ini Habib nggak bener nih. Ini Habib sesat nih. Saya bingung kalau Habib sesat gimana ceritanya. Lah kalau Habibnya sesat umatnya bagaimana? Saya bilang apa salah saya? Saya nulisnya orang yang masih merokok. Kata masih dalam bahasa Indonesia itu artinya lagi, sambil, sedang, berlangsung. Ibu nelpon anak ibu, di mana nak? Masih di jalan bu. Berarti lagi di sambil di ya di mana-mana. Orang masih merokok, lagi merokok sambil merokok, emang nggak boleh jadi imam. Matiin dulu rokoknya baru jadi. Betul apa salah? Jadi imam, jadi mamam nggak boleh. Nih saya ngomong ya, ibu masih makan, nggak boleh sholat. Masih makan, habisin dulu makannya baru sholat. Ya mohon maaf bapak ya, bapak-bapak anak muda yang ngerokok haram merokok di mata orang. Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.